Ya, terima kasih pimpinan. Ini sangat menarik sekali karena dari awal minggu lalu pemerintah mengajukan dua alternatif terkait koperasi, yaitu closed loop dan open loop. Tapi setelah kita mendengar beberapa pendapat dari KSP dan tadi juga sudah banyak Bapak Ibu anggota menyampaikan bahwa sebenarnya skema itu memang perlu dipikirkan ulang, Pak. Kalau memang kita tujuannya ingin mengembalikan jiwa koperasi, roh koperasi, berarti sudah tidak ada kata closed loop dan open loop. Ya. Jadi sudah tidak ada dua kata itu lagi. Yang ada hanyalah koperasi, dan yang koperasi melakukan simpan pinjam di luar anggota, sudah otomatis dia harus keluar dari koperasi. Dan Kementerian Koperasi juga harus tegas bahwa koperasi itu harus diberi peringatan. Kalau tadi diberikan waktu 2 tahun, saya kira itu terlalu lama, Pak. Sangat terlalu lama untuk reformasi KSP ke Lembaga Jasa Keuangan. Mungkin waktu peringatan itu 1 tahun saja saya kira sudah lama. 3 bulan, 6 bulan itu cukup lah untuk Kementerian Koperasi memberikan kesempatan kepada KSP untuk menegaskan dia maunya di mana. Kalau dia pengen tetap di koperasi, selama waktu itu Kementerian Koperasi benar-benar harus ekstra mengawasi koperasi itu dan benar-benar dia melakukan tindakan di dalam koperasi oleh, untuk, dan dari anggota. Tapi kalau jangka waktu itu dia tetap menghimpun dana dari masyarakat, saya kira koperasi harus tegas, badan hukumnya dicabut. Sudah tidak boleh beroperasi lagi. Kalau dengan dicabutnya badan hukumnya, koperasi itu tetap melakukan kegiatan simpan pinjam, itu sudah ranahnya beda lagi. Nah, jadi saya kira Kementerian Koperasi harus tegas. Udah, kita tidak usah memakai kata-kata closed loop, open loop. Kita kembalikan koperasi ke jiwanya. Kalau dia memang kegiatannya untuk simpan pinjam, itu koperasi. Tapi kalau tidak, Kementerian Koperasi harus tegas. Kamu harus memilih, ingin menjadi koperasi atau lembaga jasa keuangan. Toh juga jadi BPR atau apapun itu tidak ada ruginya. Di undang-undang juga sudah jelas, aturan-aturan lembaga jasa keuangan sudah banyak peraturannya. Terus tadi juga banyak di DIM ini, saya kira banyak substansi roh dari koperasi itu nggak ada di sini loh, Pak. Sebagai contoh satu saja, Pak, di pasal 6013, Bapak menyebutkan sisa hasil usaha. Kenapa Bapak tidak kembalikan ke koperasi? Kalau koperasi menamakan itu adalah SHU. Nah, dari situ satu pasal saja kita sudah bisa menilai, kok aneh ya ini koperasi. Biasanya kalau di koperasi itu kita memakai sisa hasil usaha, tapi di sini Bapak memakai substansi lain, kata-kata lain. Kemudian juga sisa hasil usaha itu bisa dimasukkan di disimpan di bank atau dipakai apa, padahal di ketentuan koperasi sudah ada, SHU itu dibagikan melalui RAT, rapat anggota tahunan kan, juga di kesepakatan sepakat di hasil rapat keputusan anggota. Nah, kata-kata itulah. Bisa di DIM berapa, Bu? DIM 6013. Mohon maaf, 4390. Iya. Itu saya kira tujuannya sama, cuman bahasanya saja yang mungkin jauh berbeda. Nah, saya kira dalam penyusunan DIM ini Bapak juga harus kembali ke jiwa koperasi. Kata-kata sisa modal, kenapa tidak dikembalikan kepada sisa hasil usaha, SHU? Yang itu dari awal di Undang-Undang Perkoperasian selalu muncul kata SHU, RAT, itu sudah umum. Teman-teman koperasi mendengarkan kata itu juga, oh iya, dari awal, dari Undang-Undang Koperasi muncul sampai sekarang, kata-kata itu yang dipakai. Dan saya kira kalau memang jiwanya kita mau kembalikan, ya udah kita pakai bahasa-bahasa yang sudah dipakai dalam Undang-Undang Perkoperasian. Nah, yang ingin kita atur dalam undang-undang ini
sangat setuju saya dengan teman-teman bahwa kita mengatur sektor keuangan. Kalau itu rohnya koperasi, apa yang akan kita atur di situ? Karena jiwanya koperasi memang untuk anggota, dari anggota, oleh anggota. Nah, untuk itu saya ingin mengingatkan bahwa kita harus fokus di koperasi yang melakukan tindakan di luar kegiatan koperasi. Dan Kementerian Koperasi harus tegas. Waktu 2 tahun saya kira itu terlalu lama untuk mengambil keputusan. Dan koperasi dan pemerintah seharusnya tidak usah menanyakan lagi kamu mau di KSP atau mau di jasa keuangan. Tinggal lihat prakteknya. Kalau dia masih berpraktek menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat, otomatis Bapak harus tegas, kamu nggak usah memilih. Dengan apa yang kamu lakukan itu sudah jelas. Itu dari sikapnya udah jelas, berarti kamu sudah tidak berhak lagi memakai badan hukum koperasi. Nah, mungkin itu saja pimpinan dari saya. Terima kasih.